keputusan sudah kami sampaikan. Nanti masalah nego dengan Mbah Yai, keputusan adalah di dalam. Muhammad Subki Azarsani alias Beki mengikuti sidang perdana sebagai terdakwa kasus pencabulan santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur pada Senin 18 Juli 2022. Dalam persidangan yang digelar tertutup dan juga daring itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa putra Kiai dan petinggi Ponpes Sidikiyah dengan pasal berlapis, yakni pemerkosaan dan pencabulan. Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Dan pasal 294 KUHP ayat 2 ancaman pidana 7 tahun, jungto atau berhubungan pasal 65 ayat 1 KUHP. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan pihaknya sudah mengantongi keterangan sejumlah saksi dan memegang alat bukti yang cukup untuk menjerat Beki. Kuasa hukum terdakwa Beki mengaku keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kliennya. Anggota tim kuasa hukum terdakwa IGD Pasek Suartika menyatakan mereka bakal mengajukan eksepsi. Sidang kasus Mas Beki sudah memasuki agenda sidang ke-20. Dalam agenda persidangan tersebut menghadirkan ahli hukum pidana. Seusai persidangan PH Mas Beki dan ahli hukum pidana Profesor Suparji Ahmad juga menyampaikan beberapa hal terkait keterangannya yang disampaikan dalam persidangan hari ini. Adapun hasil persidangan kali ini dapat diringkas sebagai berikut. 1. Validitas visum yang diragukan. 2. Kesaksian tunggal korban yang tidak didukung oleh saksi-saksi yang lain. 3. Saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan tidak dapat dipakai keterangannya. 4. Ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan fisik secara langsung dalam perspektif KUHP tidak terbukti pada korban. 5. Terdakwa tidak terikat sebagai relasi kuasa sesuai pasal 65 KUHP. 6. Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam dakwaan. Apabila dicermati beberapa hal di atas cukup jelas membuktikan terdakwa tidak melakukan peristiwa hukum yang disangkakan dalam dakwaan. Dari agenda persidangan hari ini semakin membuktikan kasus Mas Beki dipenuhi dengan rekayasa. Bagaimana tidak, seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak satupun mendukung peristiwa yang disangkakan kepada diri terdakwa. Mulai dari alat bukti berupa saksi dan surat, keduanya tidak mendukung. Apabila tidak ada alat bukti yang mendukung, maka dakwaan JPU semakin tidak meyakinkan. Dengan kata lain dapat dikatakan dakwaan JPU disusun atas peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi atau fiktif. Seseorang dapat dipidana apabila melakukan sebuah peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal hukum pidana tertentu yang dapat dibuktikan dengan setidaknya 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam kasus ini Mas Beki diduga melakukan peristiwa hukum atas pasal 285 KUHP Jo pasal 65 KUHP, pasal 289 KUHP Jo pasal 65 KUHP, dan pasal 294 ayat 2 kedua KUHP Jo pasal 65 KUHP yang didakwakan dengan dakwaan alternatif. Mari kita coba urai pasal-pasal di atas. A. Pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. B. Pasal 289 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. C. Pasal 294 ayat 2 angka 2 KUHP. 1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama. 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya,
atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. D. Pasal 65 KUHP 1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. 2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dari bunyi pasal-pasal di atas terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar terdakwa Mas Beki dapat dipidana. Unsur-unsur itu antara lain: 1. Kekerasan. 2. Ancaman kekerasan. 3. Persetubuhan. 4. Memaksa, paksaan. 5. Dengan seseorang yang belum dewasa. Menurut keterangan ahli pidana Profesor Suparji Ahmad, seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Mas Beki tidaklah terbukti. Hal ini didasarkan atas alat bukti yang dihadirkan oleh JPU di persidangan tidak meyakinkan. Terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ditemukan keterangan yang bersesuaian antar saksi, sehingga alat bukti saksi tidak dapat meyakinkan peristiwa hukum atas terdakwa. Terhadap alat bukti surat berupa visum juga validitasnya yang diragukan. Alat bukti merupakan suatu hal yang paling penting untuk menilai seseorang terdakwa bersalah atau tidak, sehingga suatu alat bukti haruslah benar-benar sah dan meyakinkan. Dengan hadirnya alat bukti di persidangan bertujuan untuk meyakinkan peristiwa yang terjadi. Alat bukti melahirkan sebuah fakta dan fakta melahirkan sebuah keadilan. Dengan alat bukti yang tidak meyakinkan, semestinya majelis hakim mampu menggugurkan seluruh dakwaan yang disusun oleh JPU. Dengan gugurnya dakwaan, semestinya majelis hakim dapat membebaskan Mas Beki demi keadilan. Pak, agenda hari ini Pak. Ahli pidana sama pendapat, dia mengungkapkan pendapat-pendapat. Jadi hari ini penasihat hukum menghadirkan ahli pidana Profesor Dr. Sutarmaji FHMH. Ya, beliau menyampaikan pendapatnya terkait peristiwa pidana yang terjadi. Ya, ada pembahasan beberapa lah terkait unsur pasal ancaman kekerasan dan ancaman kekerasan, masalah bukti. Ada beberapa. Lalu untuk keterangan yang disampaikan hari ini, Kenapa Mas? Untuk keterangan yang disampaikan hari ini terkait ya, ini ahli. pendapat ahli. Ya, jadi netral pendapat ahli apa yang disampaikan ya, yang ditanyakan kita, yang ditanya penasihat hukum dengan majelis, dia menjelaskan pendapatnya. Ada yang terkait keabsahan alat bukti surat dan sebagainya. ada yang beda nggak Pak dengan yang ahli pidana yang waktu itu? Kurang lebih nggak begitu berbeda. Sama yang dijelaskan kan karena memang penjabaran teori-teori juga, ada teori-teori pidana juga. Oke. Untuk agenda besok Pak, masih saksi Adircap dari penasihat hukum sampai hari Jumat ya. Pak, tapi kalau yang keterangan hari ini berarti nggak ada istilah meringankan terdakwa atau apa nggak? Ya, kan pendapat ya, Oke. pendapat ya. Oke, makasih ya Pak. Nanti ya. Saksi ahli Pak ya? Ya, besok ada saksi ahli. Nggak tahu saya, besok pasti yang saksi katanya tidak tahu ahli atau Ahli apa aja yang penting dari
Ya, terkait unsur pasal hari ini kita menghadirkan saksi ahli hukum pidana ya, Profesor Suparji Ahmad, untuk memberikan perspektif tentang case pidana asusila seperti ini. Jadi tadi membedah soal masalah status visum secara hukum, persyaratan formil, persyaratan material, kemudian soal kesaksian tunggal daripada korban yang tidak didukung oleh nama-nama yang disebutkan korban, itu bagaimana statusnya, soal pasal 65 perbarengan konkursus itu ketika salah satu atau dua peristiwa itu tidak terbukti bagaimana. Jadi lebih pada penggalian ilmu hukum pidana untuk memberikan perspektif dan penguatan, termasuk juga kita tanyakan soal posisi keyakinan hakim di dalam sebuah perkara yang harus dilakukan. Apakah murni harus berangkat dari alat-alat bukti persidangan atau keyakinan hakim itu bisa datang dari luar? Artinya kan kadang-kadang peradilan opini, tekanan publik, kan itu. Tapi tadi disampaikan oleh saksi ahli bahwa keyakinan hakim itu harus tumbuh dari fakta-fakta persidangan, bukan dari tempat yang lain. Nah ini kan mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita bersama kan. Kan ujungnya nanti kan hakim yang memutuskan. Begitu juga saya sempat coba menanyakan karena gregetan juga, bagaimana sih caranya mengatasi sebuah rekayasa kasus hukum gitu loh, sehingga hukum kita ini tidak dipenuhi oleh rekayasa. Ada nggak mekanisme? Ternyata beliau kesulitan juga menggambarkan itu. Karena kalau polisinya menyimpang, udah ada polisi. Kalau dokternya menyimpang, ada dokter. Nah, saya tanya, ini kan satu rangkaian. Kalau misalnya satu rangkaian ketidaksempurnaan penyidikan dipaksakan bagaimana? Ya itu tampaknya belum ada instrumennya. Apalagi beberapa saksi yang sebenarnya memenuhi kualifikasi saksi palsu, sesuai dengan keterangan ahli tadi, itu sudah dilindungi oleh lembaga LPSK. Ini kan sudah terstruktur sistematis dan masif cara kerjanya. Jadi memang ada kekuatan yang tidak tampak yang bekerja. Dan ketika kami mencoba mengurai itu, tampaknya menghadapi tembok tebal juga. Karena saksi yang kira-kira bisa memandu ke arah sana, yang membuka kotak Pandora itu kan kemarin sudah tidak dikabulkan untuk dihadirkan gitu. Karena kalau dari situ kita tahu dengan alat bukti yang ada, sepertinya kita akan bisa buka. Tapi ini mungkin saksi ahli aja deh. Total sudah berapa saksi nggak saat ini? Yang dihadirkan lagi apa keterangan ahli pidana yang kemarin kurang? Ya memberikan perspektif yang berbeda kan. Tapi ternyata hampir sama juga, khususnya soal validitas. Visum itu sama-sama kalau misalnya nggak memenuhi syarat validitas, nggak memenuhi syarat formil, memang nggak bisa dipakai. Istilahnya begini, ketika alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Nah, kira-kira gitu. Kalau alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Maka alat bukti itu harus meyakinkan untuk bisa muncul sebuah keyakinan peristiwa. Keterangan apa yang meringankan terdakwa kali ini? Hampir semua perspektif yang tadi kita tanyakan akhirnya dijawab memang hampir sama dengan yang kita bayangkan. Artinya kalau orang tidak cukup bukti, kemudian peristiwa saksinya yang tidak kuat, kemudian dakwaannya yang tidak sesuai dengan fakta, itu memang terungkap semua bahwa memang tidak bisa. Maka terdakwa berhak untuk mendapatkan keadilan. Kira-kira begitu. Tadi diingatkan harapannya itu saja, bahwa terdakwa itu juga berhak mendapatkan keadilan. Dan tempatnya adalah di pengadilan. Untuk agenda besok? Agenda besok saksi lagi. Saksi ahli juga? Kita coba, mudah-mudahan bisa ya, kita coba ahli juga. Karena ini kan penting sekali. Karena urusan perspektif pidana dan perspektif soal visum. Tadi visum juga diceritakan juga. Visum itu harus sejelas-jelasnya menggambarkan peristiwa yang terdekat.
Karena itu makna visum itu membantu mengkonstruksikan peristiwa pidana. Nah, tetapi kalau visumnya terlalu jauh, maka dia akan kabur, tidak bisa memperspektifkan, memperkuat peristiwa pidananya gitu. Sehingga visum seperti itu tidaklah akurat. Kalau meragukan, maka memang tidak bisa dipakai. Itu pendapat ahli tadi. Iya, pendapat ahli. Kalau dia meragukan, maka tidak bisa dipakai. Tadi kan yang meragukan ada jumlahnya 3, secara formil suratnya salah. Kemudian saya tanya juga, di dalam dakwaan disebutkan visum 2018, sementara laporan korban 2019, jadi 1 tahun lebih visumnya sudah ada, baru orangnya melapor. Ini kan tidak rapinya skenario kan. Kemudian 2019 ada lagi visum berikutnya setelah melapor. Ini bagaimana? Makanya ketidaksesuaian, prosesnya, keraguan-raguannya, itu disampaikan. Kesimpulannya begini, kalau alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Itu prinsip dasarnya. Sehingga harus dicari alat bukti yang bisa meyakinkan, bukan yang membangun keraguan. Nah, sementara itu yang kita sedang gali kan. Total berapa saksi nggak saat ini, Pak? Sudah berapa saksi? Sudah berapa saksi yang? Berapa saksi total? Mbak, total semua dengan ini ya, JPU. Waduh, udah banyak. Dari ininya. Oh, dari kita, dari kita. Karena ini problemnya kan begini. Saksi yang kita hadirkan kan ada saksi yang ada di BAP, yang sebenarnya menjadi kewajiban JPU. Tapi JPU kan enggak mau menghadirkan. Kami harus cari. Memang tidak semua bisa kami hadirkan. Tapi mau bagaimana lagi? Tetapi tadi dijelaskan, saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan tidak bisa dipakai. Karena semua perhitungan alat bukti adalah yang hadir di persidangan. Itu ahli mengatakan begitu. Jadi kalau itu tidak ada di persidangan, maka tidak bisa dipakai. Kan banyak tuh alat buktinya banyak, saksinya banyak, tapi tidak dihadirkan. Padahal kita ingin hadirkan aja semua, biar sekalian kita bisa uji kan. Tapi kan takut, kayak saksi yang sudah dihadirkan tuh malah memperkuat terdakwa. Pak, mau tanya, kalau awalnya benarkah di BAP itu 5 korban menjadi 1? Di BAP, di dakwaan hanya 1, 5 itu ada di Kapolda. Bukan di BAP ya? Di Kapolda, Pak Niko yang ngomong di media. Catat itu. Pak, bisa berubah jadi 1 secara hukum? Pak Niko yang ngomong di media bahwa ada 5 korban, berkasnya dibawa ke kejaksaan. Masuk pengadilan tinggal 1. Itu faktanya. Capek juga kita. Agenda selanjutnya Kamis ya? Hah? Agenda selanjutnya nanti? Ya, besok juga. Oh, besok ya? Besok. Oke. Boleh sampai Jumat. Ali apa Pak? Besok Ali apa Pak? Adalah. Oke. Takutnya nanti kalau kita bilang, ngerti lah. Ya, makasih. Ya, membangun perspektif bersama tentang pidana itu seperti apa. Kan perlu juga kan. Kadang kita perlu disegarkan juga oleh pakar hukum kan. Karena rutinitas kadang kita salah perspektif kan membaca. Ilmu-ilmu hukum kan berkembang. Oh, satu hal lagi tadi dikatakan soal kekerasan dan ancaman kekerasan. Kalau dalam KUHP itu ancaman kekerasan itu harus dalam bentuk ancaman menuju ke fisik. Karena itu KUHP itu dari peninggalan zaman Belanda. Beda dengan undang-undang KDRT, tidak pidana kekerasan seksual yang baru ya, di mana psikis kan masuk di dalamnya. Ini kan pasalnya pasal KUHP kan. Ya, itu selama tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan tidak bisa dipakai. Tadi tegas sampaikan semua struktur ancaman, apalagi melalui alat-alat medsos dan sebagainya harus bisa dihadirkan di persidangan. Selama tidak bisa dia dihadirkan di persidangan, tidak dianggap sebagai sebuah alat bukti. Karena dia nggak hadir di persidangan dan memang nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang ancaman yang WA itu belum pernah bisa dihadirkan di sidang. Sampai sekarang. Ya, dalam persidangan tadi saya menerangkan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan.
baik 285, 289 maupun ya 294. Karena apa? Karena kalau 285 tadi kan harus ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengancam kekerasan atau ada unsur kekerasan. Jadi kalau lihat dari kronologisnya kan tidak ada tindakan yang berupa kekerasan atau kemudian ancaman kekerasan untuk dilakukan persetubuhan atau kemudian tindak pidana pencabulan. Jadi kenapa saya mengatakan itu? Karena dari bukti yang diungkapkan tidak ada tindakan yang misalnya memukul, menendang atau kemudian tindakan-tindakan fisik yang dilakukan kepada korban misalnya seperti itu, atau juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia akan melakukan kekerasan jika tidak menuruti kemauan misalnya dari terdakwa misalnya, tetapi perbuatan itu terjadi, tidak ada terpaksa, tidak ada ketakutan, tidak ada terancamnya, tidak ada tersakitinya, dan lain sebagainya. Sehingga unsur di 285 maupun 289 tidak terpenuhi. Karena apa? Karena unsur utamanya adalah selain persetubuhan, selain di luar perkawinan adalah unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Demikian pula di 289 unsur utamanya juga harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu yang tidak terbukti gitu, ya. Jadi dua pasal itu tidak terbukti maksudnya. Dalam pandangan saya, ya, secara teoritis bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ada tindakan, ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada fisik atau ada tindakan-tindakan fisik sehingga korban tadi itu berada dalam situasi takut, tercederai, sakit atau terancam atau tidak merdeka gitu. Jadi nggak ada perbuatan. Apa artinya persetubuhan itu ada tapi tanpa paksaan? Nah, sejauh pengetahuan yang saya miliki dari fakta tadi itu ada kecenderungan tanpa paksaan sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi itu. Jadi persetubuhan itu taruhlah terjadi misalnya, tetapi kan tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau kemudian ternyata ada persetubuhan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti ya 285-nya nggak masuk di situ. Karena di 285 itu tidak semata-mata hanya menggunakan unsur persetubuhan, tapi harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Tapi kan masih ada dua pasal yang lain, 289 sama. Ya, 289 pun juga begitu. Kan 289 kan pencabulan, ya. Pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ya. Kalaupun toh terjadi pencabulan, tetapi kemudian kekerasan atau ancaman kekerasannya itu adalah tidak ada, maka tidak bisa digunakan di 289. Demikian pula yang dakwaan terakhir, itu kan adalah soal relasi kuasa, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya pencabulan. Relasi kuasa di sini adalah adanya ketergantungan korban misalnya kepada orang yang melakukan, karena hubungan misalnya murid dengan gurunya, hubungan pasien dengan dokternya, ya, hubungan anggota dengan pengurusnya, ya, hubungan misalnya orang yang berada dalam pengawasannya. Jadi ini kan kalau terjadi relasinya ini kan bahwa dia diduga pelaku ini kan bukan guru secara langsung kepada korban, taruhlah seperti itu, sehingga kemudian unsur 294-nya tidak masuk di situ. Oh, jadi tiga-tiganya nggak masuk, Pak? Nggak masuk dalam pandangan saya. Meskipun psikisnya nggak masuk. Nah, ini kan kalau bicara KUHP itu adalah kekerasannya fisik, kekerasan fisik, ya. Kekerasan dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda itu adalah cenderung bersifat fisik, ya. Beda dalam konteks KDRT, yaitu adalah misalnya psikis, yang mana itu misalnya karena ancaman-ancaman yang bersifat misalnya gangguan kejiwaan dan sebagainya. Maka ini sifatnya adalah fisik. Nah, pada sisi yang lain kan juga yang juga ini tidak memenuhi unsur karena tidak didukung dengan alat bukti yang memadai. Misalnya tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung atas peristiwa tadi itu. Kalaupun toh itu tidak ada, saksi-saksi yang dihadirkan pun juga tidak bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Saksi ini cerita A,
A, saksi ini cerita B, ini C, sehingga tidak terbangun sebuah kebenaran. Maka berarti kan tidak ada alat bukti saksi yang mendukung atas peristiwa pidana tadi. Nah, pada sisi yang lain juga, kalau menggunakan alat bukti surat misalnya berupa visum, ini ada persoalan, ya, ada persoalan dalam arti visumnya berulang-ulang, visumnya ada cacat formilnya, direvisi, diperbaiki, ada jangka waktu yang cukup lama antara visum dengan peristiwa yang dianggap terjadi tadi itu, sehingga keakuratan kebenaran dari visum tadi dipertanyakan atau diragukan. Jadi alat bukti saksi tidak mendukung, alat bukti surat juga tidak mendukung, kan? Nah, pada sisi yang lain kan juga sebetulnya perkara ini sudah SP3 misalnya, kan, sudah SP3, terus kemudian ada yang diungkap lagi, ya. Nah, terus pada sisi yang lain juga ini kan sudah P19-nya lebih dari 3 kali. P19 3 kali itu ya berarti mestinya perkara ini tidak lanjut karena tidak memenuhi syarat atau tidak layak, ya. Dan ada perkapnya seperti itu. Jadi saya berharap misalnya dalam persidangan ini tidak terpengaruh opini, tapi adalah berdasarkan fakta, alat bukti yang kemudian membentuk sebuah keyakinan hakim, sehingga menghadirkan keadilan bagi terdakwa dan menghadirkan keadilan juga misalnya bagi korban sekiranya memang dia benar-benar korban. Tapi kalau kemudian ternyata bukan korban, kan, maka kan jangan sampai orang yang tidak salah diperlakukan tidak adil, kan, seperti itu. Ya. Pak, bisa dipertegas lagi soal relasi kuasa yang dakwaan terakhir tadi loh, Pak, antara murid dengan penasihat itu, kenapa nggak bisa? Nah, karena kan yang bersangkutan ini terdakwa tidak mengajar secara langsung kepada yang bersangkutan, karena yang dianggap korban tadi itu, tapi dia sebagai wakil rektor atau apalah, ya, gitu. Sehingga tidak semuanya orang yang berada dalam struktur institusi pendidikan itu punya relasi kuasa dengan muridnya, karena tidak ada akses tentang nilai, tidak ada akses untuk mengajar, ya. Maka relasinya ini adalah relasi tidak langsung, bukan relasi secara langsung. Sementara kalau dalam konstruksi 294 tadi itu adalah mengarah kepada relasi kuasa secara langsung, gitu, ya. Sehingga ada ketergantungan, ya. Di DPO itu sempat diumumkan oleh Kapolda jika korbannya 5 itu bisa berubah menjadi 1. Itu secara hukum gimana? Ya, tentunya ini dipertanyakan DPO korban 5 tapi kemudian 1, maka kan ini adalah sebuah data yang tidak valid, kan. Tetapi lagi-lagi harus kembali pada fakta persidangan, ya, kepada alat bukti. Maka kalau ada korban 5 misalnya tadi itu kan harus berdasarkan alat bukti. Jadi ini patut dipertanyakan, misalnya kalau ada DPO 5 ternyata kemudian yang disidangkan 1, berarti ya korbannya hanya 1 saja, kan, gitu. Karena mengkonstruksikan seseorang menjadi korban itu kan harus berdasarkan alat bukti. Berbeda dengan kasus Heri misalnya yang di Jawa Barat itu, memang korban-korban ini adalah mengaku dan kemudian didukung dengan alat bukti yang secara kuantitatif maupun secara kualitatif sangat mendukung pada waktu itu. Artinya kan ini menyangkut nama seseorang, ya. Ya. Itu diumumkan 5, faktanya di persidangan cuma 1. Ya, ini makanya ini satu tindakan yang sebenarnya tidak hati-hati, tidak cermat, dan itu mencederai rasa keadilan. Misalnya terdakwa menganggap umumkan korbannya 5 tapi kemudian ternyata 1. Seharusnya ini direhabilitasi mana yang benar sebetulnya korban tadi itu. Kalau ternyata sidangnya cuma 1, berarti korbannya cuma 1. Jangan kemudian ada stigma bahwa seolah-olah korbannya 5 sebagaimana yang diumumkan dalam DPO, karena semuanya kan harus berasal dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan. Siap. Prof, nama lengkap? Suparji, gitu aja, Suparji Ahmad. Suparji Ahmad. Ya, dari mana? Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, tapi keyakinan yang terbentuk itu harus berdasarkan alat bukti. Sebaliknya juga alat bukti yang membentuk itu juga harus melahirkan keyakinan juga harus berdasarkan alat bukti. Jadi harus saling melengkapi. Yakin berdasarkan alat bukti melahirkan sebuah keyakinan. Keyakinan semata nggak bisa. Alat bukti kalau tidak yakin pun juga berarti kan tidak bisa juga, ya. Maaf, Prof.
selama sidang sampai dengan sekarang sampai saat 19 kemarin itu dari saksi kan masih yang dihadirkan dari saksi pihak JPU itu kan bukan saksi yang mengalami atau yang mengetahui persis, ini gimana? Ya, sebetulnya kalau secara formil itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi, karena secara formil saksi itu kan harus secara material, maksud saya harus melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung. Tidak bisa katanya kan gitu. Satu itu. Dan yang kedua, juga saksi itu seandainya tidak mengetahui pun harus benar gitu loh, bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Ketidakbenaran saksi satu dengan saksi yang lain itu kan menunjukkan bahwa kesaksiannya tidak benar sesuai dengan fakta. Seseorang melihat suatu masalah yang sama, kalau memang tahu semuanya berarti kan ceritanya sama. Tapi ini kan ternyata satu masalah yang sama diceritakan oleh banyak orang dan berbeda pendapat. Itu berarti kan menunjukkan kesaksiannya diragukan. Kemarin itu Pak Gede sempat berngasih pernyataan ya. Ini baru pertama kali katanya beliau itu melihat ada seorang kuasa hukum menjadi saksi. Apakah memang diperkenankan seperti itu atau memang ada kejanggalan? Ya, tadi kan jaksa juga nanya kan, apa ada larangan misalnya seorang kuasa hukum menjadi saksi. Ya, secara eksplisit tidak disebutkan seperti itu. Kuasa hukum dilarang jadi saksi, tidak disebut seperti itu. Tetapi kan secara material kan, saksi itu kan harus objektif kan, tidak boleh ada konflik of interest kan. Maka untuk menjamin objektivitas dan mencegah konflik of interest tadi itu harus dipastikan bahwa saksi tadi tidak punya ketergantungan, tidak adanya hubungan, ya, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, sehingga yang disampaikan adalah fakta. Jadi bukan kepentingan dari korban, tetapi yang disampaikan adalah fakta. Kalau yang disampaikan korban adalah fakta, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang disampaikan korban bukan fakta, maka kesaksiannya kan menjadi tidak benar, gitu, karena tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.